Adapun tujuan dari seminar ini adalah untuk menambah pengetahuan bagi para notaris dalam hal membuat akta dan juga dalam melakukan pendaftaran atas pendirian dan perubahan yayasan. Perkenankanlah saya selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan jumlah peserta seminar pada hari ini, yaitu sejumlah 292 orang yang berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat saya, para ketua Pengda pada umumnya se-Jawa Tengah dan pada khususnya se-Solo Raya, karena dengan kontribusi dan keikutsertaan serta partisipasinya, acara pada hari ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pengwil, PP, dan Pengda sekarang sedang melakukan pendataan. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengda dan anggota seluruhnya termasuk ALB segera mengupdate data yang terbaru. Karena data yang terbaru ini manfaatnya banyak sekali. Nanti bisa dipakai untuk seminar, dipakai untuk konferda, konferwil, bahkan untuk kongres. Jadi saya sampaikan yang ketiga bahwa Pengwil juga akan menyelenggarakan seminar nasional yang akan diselenggarakan tanggal 9 Agustus 2025 dengan menghadirkan tokoh nasional. Ada Hakim Agung Pak Agus Subroto, ada Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Arif Hidayat, ada Direktur Perdata Pak Henry Sulaiman. Juga nanti keynote speak-nya adalah Bapak Dirjen Administrasi Hukum Umum. Saya menyampaikan dalam hal ini sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum, nggak berharap teman-teman notaris ini diperiksa nanti oleh MPW, nanti ke MPW. Nah, ketika nggak merasa harus ke MPPN, saya nggak berharap. Jadi kedepannya, apalagi yang baru-baru ini harus belajar dari teman-teman notaris yang senior. Nggak banyak notaris yang notabene tanda kutip tadi sampaikan, lebih banyak yang bagusnya, tapi sedikit yang mungkin awalnya ini nggak pengen jadi notaris. Terima kasih. Dengan dipukulnya gong maka acara seminar penotariatan dengan tema Berbicara mengenai akta yayasan, saya kira akta yayasan adalah akta yang lebih dinamis dibandingkan proses-proses pembuatan akta badan hukum yang lain, tanpa bermaksud mengesampingkan hal yang lain juga. Dari tahapan pendirian yayasan tersebut mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan pendirian badan hukum yang lain. Kalau di dalam pendirian akta yayasan diawali dengan pemesanan nama yang memang nama itu merupakan nama yang harus spesifik menggambarkan maksud dan tujuan daripada yayasan tersebut, sampai pada terbitnya SK pendirian dari badan hukum yayasan tersebut adalah yang paling penting bagi para notaris, mengingatkan untuk diri saya sendiri juga agar lebih cermat, lebih teliti dalam rangka pembuatan akta berikut pendaftaran di akses SHBH-nya, sehingga menghindari permasalahan-permasalahan hukum yang disebabkan karena kelalaian atau kekeliruan dalam hal-hal tersebut. Sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh Pengda Kabupaten Wonogiri. Ini adalah langkah maju dalam rangka melayani seluruh kebutuhan anggota. Jadi kebutuhan anggota itu tidak hanya secara administratif saja, tetapi secara keilmuan juga dibutuhkan. Kebetulan yang jadi narasumber juga adalah pakarnya, yakni Pak Dr. Habib Aji, juga Pak Dr. Muhammad David. Beliau adalah penerbit buku, beliau adalah yang menciptakan buku terkait dengan yayasan. Maka tidak salah kalau Pemda Kabupaten Wonogiri menghadirkan beliau. Beliau adalah duet pasangan yang bagus, sama-sama Habib Aji, Hafid, mestinya H3O, Habib
Hafid Halim oke. Kami di Kementerian Hukum melaksanakan pemeriksaan, ternyata notarisnya nggak tahu. Jadi anggotanya yang mengerjakan, jadi notarisnya nggak tahu. Ada beberapa juga ketika kami dari Kementerian Hukum hadir silaturahmi ke beberapa notaris itu terkait akun notarisnya dia nggak tahu, akun ahunya ini nggak tahu, ditanya ini nggak tahu, semua diserahkan kepada pegawai staf. Jadi saya dalam hal ini pada kesempatan ini mengajak pada seluruh notaris tidak bukan berarti nggak boleh, tapi ketika itu memberikan kewenangan itu kepada teman-teman anggotanya atau stafnya, seyogianya tetap diperiksa, itu ikut memeriksa, karena ketika permasalahan bukan anggota atau stafnya yang diperiksa, tapi notaris tersebut yang menandatangani akte yang bertanggung jawab itu yang akan diperiksa. Dan pemeriksaan itu bukan hanya di Kanwil, karena Kanwil ujungnya utamanya berarti pertama ketika dia menyangkut pidana berarti ke APH, ada laporan dari kepolisian, pemerintahan dari kepolisian, apalagi sekarang mungkin Pak Pengwil kemarin waktu di restoran Pracimasana. Iya, Pak Menteri sudah karena permintaan Pak Pengwil supaya MPPN itu tanda tangan, ditandatangani supaya nanti ketika ada surat-surat dari Pengwil ke MPPN itu segera bisa diproses. Karena memang sampai saat ini karena kemarin ada gonjang-ganjing, ada dinamis, jadi mungkin ada pertimbangan lain belum sempat ditandatangani, dan dalam waktu dekat tadi janji Pak Menteri ya waktu itu ya Pak Malam ya, janji Pak Dirjen akan segera ditandatangani, dan ke depan itu akan menjadi ke depan teman-teman notaris ini yang notabene ada permasalahan bisa segera terselesaikan. Adapun peserta seminar kali ini adalah sebanyak 292 orang yang terdiri dari para ALB dan juga notaris dari hampir seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Tujuan diadakan seminar ini adalah memberikan pengetahuan kepada para notaris dalam membuat akta dan juga dalam melakukan pendaftaran, baik pendirian dan juga perubahan yayasan. Tidak langsung buat akta, saya tunda ya seminggu. Ada nggak di sekolah? Tunggu gitu. Kalau saya sih, karena kan kadang-kadang 2 hari 3 hari setelah tanda tangan akta muncul notifikasi ditolak, kan capek. Jadi lebih baik pesan nama, kemudian tadi ya, tunggu Bu, paling lama seminggu lah. Tunggu, kalau tidak ada baru jalan. Begitu juga setelah dimasukkan di input data ya, kalau itu kan otomatis kan. Jadi lebih baik ditunggu kan itu. Jadi seperti itu ya. Itu satu. Yang kedua, jadi kalau Bapak dan Ibu pesan nama, minta kepada orangnya namanya jangan satu yang kita pesan itu 2 atau 3. Memang bayar Pak 100.000 100.000. Tapi kita bisa banyak pilihan. Kalau saya selalu begitu Pak, berikan kepada saya namanya 2 atau 3 lah. Mana tahu ada yang ditolak. Yayasan karena harus ada persetujuan dari pembina yayasan dan tercantum dalam anggaran dasar. Karena notaris juga kan wajib memastikan bahwa hibah tidak melanggar sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Kemudian kasus akte pendirian itu Majelis Pengawas Wilayah Pak Denis. Tiba-tiba datang kepada notaris membuat akte pendirian yayasan. Ya katakan di Notar 5 katakan saya adalah ahli waris daripada yayasan yang lama. Ya bagaimana datang ke notaris. Kemudian dia mengaku bahwa yayasan ini adalah punya tanah. Dasarnya adalah parkir. Pada saat pembuatan akta yayasan, kalau sudah begini. Limanya ini di dalam komparisinya tidak pernah menyatakan dia sebagai ahli waris. Dasarnya Pak, dia menyatakan Tuan A, Tuan B, Tuan C, Tuan A selaku ahli waris. Jadi siapa gitu ya? Tuan B ahli waris dari siapa? Di persidangan saya sampaikan bahwa kalau komparisi salah, maka salah
Yang kedua, kebetulan notarisnya itu yang buat bukan notaris Semarang, tetapi tanda tangannya di Semarang. Di akhir angkanya adalah misalnya maaf, notarisnya adalah Wonogiri, ditulis demikian akte ini di Wonogiri. Saya katakan itu pelanggaran pasal 40 di dalam undang-undang jabatan notaris. Akibatnya apa? Pasal 41 mengatakan terdegradasi akte